Berarti raja yang sifatnya penghancur. Jadi ternyata dari dunia raja sana yang kita kenal mungkin Islami itu juga ternyata ada raja yang digunakan untuk menghancurkan musuh atau untuk merusak musuh. Oke, kembali lagi bersama di channel Jurnal Horor. Ya, buat teman-teman ketemu lagi kali ini di channel Jurnal Horor, dan kali ini kita punya segmen yang berbeda ya, segmen baru kita lagi, dan yang kalian lihat di layar handphonenya masing-masing ada. Halo Mas. Halo Ya. juga. Perkenalkan diri dong Mas, ada siapa ini? Nama saya Mudrik Ahmad Fatori. Sebagai praktisi atau apa gitu? Apa ya tepatnya? Saya juga Spiritual? masih belajar juga. Atau apalah itu ya. Oke. Masih spiritual. Masih mendalami. Iya, Oke. masih mendalami. Ya, kali ini kita akan membahas tentang raja. Nah, raja ini sebuah tradisi yang penuh makna dan sejarah. Nah, biar langsung dijelasin sama Mas Mudrik ya. Ya. Apa itu sih raja, Mas? Raja itu sebenarnya sebuah gambaran atau seratan atau tulisan atau goresan yang di situ mengandung makna-makna tertentu. Nah, terus itu jelas karena ada makna tertentu, berarti di situ ada informasi-informasi tertentu. Kalau konsepnya raja seharusnya seperti itu. Lebih tepatnya ya seratan lah. Atau mungkin bisa juga itu berbentuk sebuah gambar. Contoh kalau Indonesia itu punya lambang. Lambang itu sebenarnya juga raja. Contoh Indonesia punya lambang dengan simbol merah dan putih. Merah, berani, putih, suci. Terus ada simbol lagi burung Garuda. Nah di sini dalam dadanya Garuda ini ada 5 simbol. Lambangnya ada bintang, ada beringin, ada banteng, ada rantai, ada padi kapas. Rantai lambang persatuan, banteng kekuatan, ringin pengayoman, padi kapas sandang pangan, dan bintang menyimbolkan ketuhanan. Mungkin banyak kan ada tuh partai-partai yang terkesan ke Islami atau bahkan atau lambang-lambang kayak NU itu punya lambangnya ada bintang 9, Muhammadiyah ada lambang matahari. Ini sebenarnya juga raja. Betul. Jadi intinya lambang yang memiliki makna gitu. Iya. Mungkin. Oke. Nah, kalau perkembangannya sendiri di berbagai budaya. Kalau di berbagai budaya banyak perkembangannya ya Mas. Ada raja itu yang versi Jawa. Ada lagi raja yang versi Bali dengan huruf-huruf Bali dan dengan gambar-gambar simbol Bali. Oh, beda ya? Beda, Mas. Beda di bentuknya atau gimana? Itu dari tulisan saja sudah beda. Oh, beda ya? Huruf Bali, huruf Jawa itu kan jumlahnya nggak sama. Itu kalau Jawa itu kayak aksara gitu atau enggak sih? Atau bukan? Atau kalau Jawa sendiri itu rajanya kurang tahu. Kalau di Jawa itu ada istilah Raja Kalacakra gitu. Raja Kalacakra atau Raja Kalacakra atau Sastro Pedati. Nah, di situ rajanya itu ya berbentuk aksara Jawa gitu, tapi cenderung itu adalah sebuah ilmu atau ajen-ajen. Atau mantra untuk apa itu? Biasanya untuk ruat. Terus ada lagi Caroko Walik, itu dari aksara Jawa yang dari depan dibaca dari belakang gitu. Atau dibolak-balik gitu. Maksudnya untuk sesandinya itu dari raja itu untuk apa? Ini kan sebenarnya kan kalau kita lihat cuma mantra yang kita temukan. Itu harapannya untuk kembali. Andaikan ada niat buruk dari orang lain, kembali kepada yang berniat buruk. Nah, yang Kalacakra ini itu juga penuh simbol dan makna lagi. Kolo itu sebenarnya adalah waktu, cokro itu adalah perputaran atau perputaran waktu. Ini makanya orang Jawa yakin dengan yang namanya Raja Kolo Cokro atau Sastro Pedati. Itu sebenarnya pedati itu kalau nggak salah ya roda itu. Kalau digambarkan, diceritakan kalau neng cerita wayang terserat di dadanya Betara Kala.
Sebenarnya Bathara Kala itu adalah waktu. Oke. Dan di Jawa lebih cenderung raja itu bertuliskan Arab. Oh, gitu Kalau kita gitu. mencari raja Jawa itu sulit, masih sulit. Nah, kalau sejarah raja di Nusantara dan di dunia, Mas, mungkin boleh diceritakan sejarahnya. Kalau sejarahnya ya kurang tahu juga ya. Mm-mm. Kalau sejarah pribadi mengenal istilah raja itu urusannya ya dengan dunia supranatural dari pesantren itu. Tapi kalau setelah kita memahami tentang bahwa raja adalah sebuah gambar, sebuah sandi, atau sebuah seratan yang menyimpan banyak informasi, itu raja sendiri kalau di budaya kita, di Nusantara kita itu mungkin kita lebih banyak menemukan di candi-candi. Di situ ada simbol dewa, Siwa mungkin. Siwa itu bertugas apa, Wisnu bertugas apa, Brahma bertugas apa. Terus relief-relief itu kan menceritakan di masa itu untuk kita yang ada di masa sekarang ini. Atau lebih tepatnya prasasti lah. Yang lebih mudah di era modern ini prasasti. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pengaruh agama dan kepercayaan dalam tradisi raja. Kalau dalam agama, kalau saya yakin ya sebenarnya tidak ada hubungannya. Tapi ya karena saya mempelajari raja itu awalnya dari dunia yang pesantren itu, jelas raja itu lebih saya kenal di dunia Islam. Dan itu pun dari pihak yang orang yang Islam pun, yang santri pun juga ada yang menentangnya. Menentang? Kenapa? Ya mungkin dianggap berkhodam. Atau istilah lek wong Jawa iki eneng gibange. Istilah wong Jawa eneng gibange, Mas. Jadi ada yang membantu dari makhluk-makhluk lain, dari khodam-khodam yang menunggu huruf-huruf itu. Karena ada orang yang meyakini bahwa raja itu juga dipengaruhi oleh huruf-huruf itu. Di dalam huruf itu ada, dalam satu huruf itu ada berapa khodam gitu. Jadi kalau nulisnya sampai ada ratusan huruf, kalau dalam satu huruf ada 10 khodam, lah itu kan sudah 1000. Oke, nah jadi ya kalau dari Masnya itu nggak ada ya pengaruhnya dari agama-agama gitu ya? Kalau saya yakin sebenarnya nggak ada. Cuman kalau orang yang Muslim akan lebih cenderung nenggone Mbah Yai njaluk raja, iki njaluk raja iki tinggi iki anake kena sawan, mungkin kan ngoten. Lah sing saka Mbah Dukun cenderung Mbah Dukun cenderung ngangge suwuk, Mas. Ora ngangge raja Mbah Dukun. Ya jadi sekali lagi ini pendapat lo ya, ya bolehlah didebat tapi namanya juga pendapat dari Masnya gitu ya. Oke, nah kita ke jenis dan fungsinya nih. Kalau jenisnya kan ada pasti banyak ya jenis dari raja sendiri. Ada berapa sih Mas jenisnya? Wah itu banyak ya? Kalau jenisnya sangat banyak sekali. Oke. Ini yang dimaksud raja yang kita spesifiknya ke simbol perlindungan aja, mungkin ajian, mantra dan sebagainya. Ada raja-raja itu ada, kalau istilah Jawa ada pambungkeman atau asmoro bungkem. Ini untuk menghindari yang namanya fitnah. Untuk kewibawaan juga. Terus atau istilahnya penakluk. Ada lagi raja itu pengasih. Lebih ke arah untuk menaklukkan orang. Terus penglaris untuk menarik pengunjung. Terus ada lagi raja itu yang ngeri, itu yang sifatnya penghancur. Jadi raja yang sifatnya penghancur. Jadi ternyata dari dunia raja sana yang kita kenal mungkin Islami itu juga ternyata ada raja yang digunakan untuk menghancurkan musuh atau untuk merusak musuh. Tapi di situ diterangkan bahwa ini berbahaya atau eneng dosane. Kalau mungkin lebih tepatnya ada karmanya juga lah. Raja yang sejenis ini saya yakin ya emang betul-betul ngeri karena saya juga sudah pernah menemukan itu. Kayak mirip santet? Ya. Kayak mirip santet. Karena penyantet juga kan butuh nama orang-orang yang mau dituju. Orang yang rajanya yang khusus untuk pelet itu aja. Kayak kemarin
yang lalu itu waktu host sama Mas Raga, itu kan saya juga menggunakan apa itu terugeni. Ya, Apa raja itu terguni? itu Mas raja Oh, terugeni oke oke. untuk apa itu untuk menarik lawan jenis lah. Hmm. Nah itu di raja itu juga saya membutuhkan nama, nama Hmm. target, Oke oke. nama target, nama orang tua. Kalau perlu alamat tinggalnya. Hmm. Anda kan orangnya tinggal di Ponorogo ya, Ya. tapi rumahnya Magetan ya harus ditulis alamatnya yang ada di sini. Oke oke oke. Sampai harusnya sedetail itu. Oh. Kalau nggak detail gimana? Salah alamat atau gimana gitu? Nggak Kemungkinan nyampe? Nggak nyampe? kemungkinan juga salah alamat gitu, mungkin juga ini. Karena Oke. saya sendiri ya juga kurang tahu. Memang saya meyakini seperti itu. Oke, Kayak oke. bin siapa? Mungkin Dadap bin Serep itu. Lah nanti kan yang nama Dadap ini kan banyak. Serep atau bukan? Kalau bukan anaknya Serep kan ya nyasar ke yang lain. Ya. Mungkin juga begitu. Oke, jadi mungkin lebih ke itu rajab jenis spiritual ya atau mistik Ini atau lebih beda lagi? ke apa ya? Supranatural, Mas, Ya, bukan supernatural ya. spiritual. Kalau lakunya mungkin ya kalau lakunya itu jelas harus dengan spiritual. Tetap kita nyuwun atau meminta kepada Sang Pencipta. Tetap harus seperti itu. Oke. Nah, kalau rajah dalam dunia mistis? Lah itu yang supranatural Oh ya, itu. oh berarti sama Heeh, itu tadi ya. iya, Oke oke sama oke itu. oke Yang oke. supranatural itu mistisnya macam-macam. Untuk apa? Ada lagi Jadi untuk mungkin untuk kekebalan, apakah orang itu akan kebal. Tapi kalau oke. saya menemukan itu ya selamat gitu aja. Mungkin dalam sebuah kecelakaan dia alhamdulillah selamat. Tapi ini dari pihak lain yang menyerang ya akan dianggap oh itu nganu Apa? direwangi demit ning khodame anu Oh, iku ngono. gitu. Tapi kan ya enggak apa-apa to nyapo. Iya, iya. Wong nyatanya dia juga selamat. Oke, ke next ke kalau rajah dalam seni dan budaya, misalnya mungkin wayang, tadi sempat di sebut batik juga gitu, Mas? Iya, Hmm. kalau kita sebutkan itu yang saya ketahui itu di batik. Iya, batik tadi. Di batik ada itu yang saya pahami itu batik kawung. Batik kawung itu kalau ada lagu tak lelo-lelo ledung itu ceritanya tak emban nganggo batik kawung yen nangis mundak gawe bingung lah. Di kalimat bait awalnya itu dadya satriya utama. Dan permintaannya di dalam batik kawung itu adalah mendapatkan seluruh keutamaan. Iya. Itu harapan dari doa di dalam batik kawung itu kan rajah yang dimaksud di sini kan sesuatu yang digambarkan dan menyimpan harapan-harapan itu. Kayak suatu contoh, Mas Heru waktu kecil gambar traktor Iya. karena suka dengan Traktor. traktor itu. Terus mungkin motor karena ingin punya motor yang kayak gitu. Atau gambar Power Rangers itu kan juga simbol sebuah kekuatan Oke. Iya, 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 iya. atau harapan-harapan itu. Jadi lihat saja kalau Pak Habibie kan juga untuk merancang Apa? Pesawat? pesawat itu kan juga menggambar juga, insinyur membuat gedung juga menggambar. Ini sebenarnya raja Rajah ya semua. yang akhirnya terus dilahirkan, diwujudkan juga. Ada lagi saya pernah itu membuka buku sejarah. Itu ada simbol raja yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini disebut lupa itu raja apa? Raja. Saya lupa saya, Mas. Itu rajanya. Itu juga dibawa oleh seorang pahlawan kita. Oke. Ternyata juga menggunakan raja-raja itu juga untuk semangatnya berjuang. Waktu kemerdekaan itu. Oh, berarti raja ini udah lama ya, Mas ya? Jadi mungkin Ya, emang sudah lama. kalau di Indonesia sendiri mungkin ya lebih tepatnya itu kapan ditemukannya atau
Itu kalau pertama kali muncul gitu. kalau pertama kali muncul mungkin yang lebih kita kenal tadi Raja Kalacakra itu. Raja Kalacakra itu kalau legendanya tanah Jawa itu ditanam, dipaku, pakune tanah Jawa kalau nggak salah itu di Gunung Tidar. Itu sejarahnya Syekh Subakir yang menanam di situ. Tapi kayaknya kan nggak logis. Tapi kalau saya meyakini Syekh Subakir itu orang dari Timur Tengah katanya. Lah beliau itu mungkin sering datang ke Nusantara ini juga itu atas permintaan kawan-kawannya atau sahabat-sahabatnya yang sudah berada di Nusantara terus mau bikin bangunan atau rumah. Kalau mungkin orang Magetan atau orang Ponorogo itu arep gawe omah iki golekne dina butuh berjangga. Lah mungkin Syekh Subakir beliau itu adalah seorang pujangga atau berjangga itu tadi. Sing goleki dina terus pasang tumbal. Lah tumbalnya ini Raja Kalacakra ini. Ceritanya begitu. Saat Raja Kalacakra ditanam di sini menimbulkan efek di tanah Jawa kepada bangsa lelembut itu tadi. Oke. Nah, kalau raja ini sendiri pasti ada kontroversinya dan ada mitosnya juga ini. Nah, kalau perdebatan antara budaya dengan agama terkait raja ini, Mas. Kalau agama itu tadi ada yang meyakini raja itu boleh-boleh saja. Kalau budaya jelas memperbolehkan saja kalau budaya. Tapi kalau agama ada juga yang menentang. Itu enggak ada dalam ajaran ini, ajaran itu enggak ada. Karena raja yang kita kenal itu cenderung sebagai azimat. Jimat ya. Zimat atau istilahnya pegangan. Padahal ini kita harus berpegang kepada harapan-harapan itu. Maksudnya seperti itu. Karena raja ini dibuat memang untuk mencapai tujuan, mencapai harapan itu. Oke. Nah, kalau mitos atau faktanya sendiri, benar nggak sih kalau raja itu memiliki kekuatan gaib, Mas? Tapi balik lagi ya, itu kan ya kepercayaan nggak sih, Mas? Kepercayaan. Ya, Saya yakin itu kepercayaan. Karena saya sendiri pun membuat raja itu ya harus dengan kepercayaan. Contoh, waktu kita dulu masih sekolah. Pasti di situ ada, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kenapa sih? Berdoalah sesuai keyakinanmu. Kadang kita itu berdoa tidak sesuai keyakinan. Contohnya apa? Kita ingin sesuatu, istilahnya Mas Heru pengen punya truk. 3 bulan lagi saya pengen punya truk. Sesuai keyakinan sampean enggak? Iya. Sesuai enggak? Sesuai. Iya enggak? Sesuai. Betul sesuai. Sampean yakin 3 bulan lagi punya truk? Allahu alam. Berarti enggak yakin. Berarti itu tidak sesuai keyakinan. Maka berdoa sesuai keyakinan. Ya Allah, aku minta bisa beli motor second. Nmax umpamanya. Dan itu sampean yakin mampu untuk membeli itu dari kemampuan sampean. Yakin pasti 3 bulan bisa nyicil itu. Oke. Ya. Ini yang saya maksud dengan keyakinan itu seperti itu. Yakin saya kalau semua orang itu pastinya meminta kepada Sang Pencipta, jaluk ning Gusti Allah. Wis Gusti Allah dhewe-dhewe piye, bukan masalah agama ya maksud saya. Kalau Mas Mudrik sendiri percaya nggak kalau ada memiliki kekuatan gaib gitu? Kalau jujur ya, kalau mau jujur saya juga percaya. Tapi kalau raja ini lebih cenderung yang lebih saya yakini. Kalau saya buatan saya sendiri ya, kalau saya buat sendiri, raja ini cenderung sebagai pengendali. Maksudnya pengendali gimana? Begini, kalau saya sendiri kan yakin ada elemen-elemen tertentu di alam ini. Kalau mungkin lebih cepatnya kiblat papat limo pancer. Apa tuh? Apa ya? Ini anasir, unsur saja. Unsur. 1, bumi. Kita ini terunsur dari bumi, terus api, angin, air, kemudian kelima pancernya adalah ruangan.
Nah, ruangan ini apa kita sebut angkasa lah. Oke. Lah, elemen-elemen ini kan punya energi-energi tertentu dan itu saya yakin wong diciptakan kok. Makanya kita kendalikan lewat doa. Lah doa disimbolkan disampaikan ke dalam raja-raja ini. Mungkin di sini ada Raja Sulaiman. Ini perlu ditulis nggak? Kayaknya. Boleh. Ada Raja Hitam Sulaiman. Raja Hitam Sulaiman ini katanya tertulis di cincinnya Nabi Sulaiman. Lah raja ini kalau saya dulu mengenal raja itu awalnya mengenal raja itu. Nah, di sini kan kita berharap selayaknya Nabi Sulaiman yang mampu mengendalikan elemen-elemen itu. Oleh Allah Nabi Sulaiman diberi mukjizat untuk mengendalikan elemen-elemen, banyak elemen. Bahkan Kanjeng Nabi Sulaiman mampu berkomunikasi dengan hewan. Atau lagi beliau bisa komunikasi dengan jin. Nah, di sini Raja Sulaiman ini diyakini ini termasuk raja yang bisa digunakan untuk menaklukkan. Bahkan saat Nabi Sulaiman itu kehilangan cincinnya, Nabi Sulaiman pun kehilangan singgasananya. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman itu tidak dikenal oleh siapapun, Nabi Sulaiman akhirnya menemukan cincinnya di dalam perut ikan. Setelah dia mendapatkan kembali cincinnya, Nabi Sulaiman mendapatkan singgasananya. Terus kalau Nabi Musa itu dengan tongkatnya, apakah tongkatnya ini benar-benar sakti? Kan tidak juga. Tapi karena itu ada firman dari Allah. Lah cincinnya Sulaiman ini kan memang ada firman dari Allah. Karena semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Atau diarani ayatullah, ayat Gusti Allah. Maka saat Musa mendapatkan perintah, Musa sabeten. Samplukno tongkatmu nang segara wa faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa harana ala fir'auna wa tamtahurun. Samplukne segarane Sigar. Akhirnya bareng diteliti oleh profesor, ternyata saat itu bukti bahwa lautan terbelah itu emang betul. Pernah dicoba dengan teknik tertentu akhirnya lewat angin. Lah, maksud saya seperti itu. Kan ini mengendalikan angin. Akhirnya betul-betul terbelah dibuat. Itu ada kok Mas, kalau di YouTube ada itu. Ya. Pernah saya melihat itu. Bahkan di Laut Merah itu pun ditemukan ada bekas roda. Roda apa tadi? Roda kereta yang diyakini bahwa itu adalah kereta dari pasukan Raja Fir'aun. Oke, balik lagi ya Gus ya ke tadi tentang kontroversi. Kalau sekarang gimana nih perspektif masyarakat modern terhadap raja? Ya mungkin sudah agak ditinggal. Tapi karena banyak orang yang kurang pengetahuan juga mungkin. Ya Gus, betul banget. Ini aja saya baru tahu loh ada namanya raja gitu loh. Ini baru banget hari ini kalau di anu ada lagi Aufak atau Wifik. Apa itu? Sama itu kayak raja sama raja, sama juga dengan raja. Cuman lebih cenderung ke simbol-simbol ke sandi-sandi angka. Ya tadi balik lagi Gus ke tadi perspektifnya masyarakat modern itu ya. Udah mulai luntur itu tadi atau mungkin? Ya mulai luntur tapi banyak juga orang yang masih suka atau istilahnya cari-cari gitu masih banyak juga. Bahkan sering kok ada kalau tamu itu datang ke tempat saya terus punya masalah apa, minta solusi, minta saran, bahkan minta sarana itu kadang ya saya buatkan raja. Dan itu real saya menggunakan teknik doa saja. Teknik doa saja. Mungkin saya akan membutuhkan sebuah sarana-sarana tertentu. Mungkin ada lagi untuk pengasih gitu. Saya butuh buluh perindu. Nah, ini sebenarnya buluh perindu ini juga alami juga. Itu kayak apa Mas? Kayak sungut. Itu kalau ada yang bilang itu kan ulundruwo. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu alami saja. Cuman kita mencarinya harus di waktu-waktu tertentu dengan cara tertentu juga. Dan yang kondisinya juga tertentu. Oke. Nah, kalau sekarang raja di seni tato dan fashion. Oh, emang ada?
Nah itu saya kurang tahu kalau Oh, itu. nah. Itu bukan bukan ranah saya itu. Oke. Tapi Itu kalau tato pernah nemu nggak sih, Gus? Belum ya? Atau belum? apa? Belum pernah lihat tato raja dalam seni tato atau fashion itu? Belum ya? Kalau di Indonesia sendiri saya belum pernah. Belum ya. Belum Oke. pernah. Cuman pernah itu lihat orang itu di tangannya itu ada rajahnya Bismillahirrahmanirrahim gitu aja. Tapi itu tato. Iya, tato gitu ya. Berarti itu tato itu berarti nggak termasuk kategori raja. Kalau Enggak bagi ya? saya termasuk, Oh, termasuk kategori raja. Hmm. Terus ada lagi raja yang mungkin sekarang itu modern lagi di sablon. Saya juga pernah bikin itu Mas. Apa? Coba ini kaos. Ini juga dianggap raja juga sih. Oh, oke. Ini sebenarnya Itu apa maknanya apa? bagus? Boleh di Ini sastro pedati. Mm-mm. Sastro pedati ini sebenarnya kalau dibaca dari sini ya Mas ya. Mm-mm. Jawa Coyo. Oh. Jawa Coyo ini punya makna pahamlah terhadap petunjuk. Kalau kita sudah paham terhadap petunjuk, maka akan ini apa sih petunjuk itu? Godo sanyoto. Kita anggap karena dalam 20 huruf Jawa itu ada godo sanyoto, ada istilahnya hanya ketemu godo sanyoto. Godo itu bagi saya apa ya? Apa? Senjata. Oh. Atau gembel Mas, gebuk. Oh, okay. Godo sanyoto. Jika kita paham terhadap petunjuk dari Tuhan, berarti kita telah memiliki sebuah senjata. Masuk akal ya? Iya. Terus komo batara. Terus apa to wong sing iso? Siapakah orang yang bisa mendapatkan ini? Komo batara. Dia adalah titisan Tuhan atau titisaning dewa atau titisaning jawata. Lah komo batara ini bisa dimanakan lagi dia adalah kekasihnya. Kekasih Allah. Lah terus aku ben iso dadi kekasih Allah, paham karo pituduhe Allah sing jere oleh yang intinya saya untuk memiliki senjata itu bagaimana? Mongko nolo padango. Nah, di sini ada ini nolo padango. Hanya dengan nolo ke hati, padango itu terang dengan hati yang terang. Ini saya namai raja ini namanya Sastro Damar Jati. Nah ini mungkin raja jenis ini kan sebuah pedoman. Jadi lebih tepatnya raja itu adalah pedoman. Nah disinilah pegangan atau mungkin kalau Mas Heru lebih moto lah. Moto ya apa toh? Kok dikatakan moto itu menurut saya gini. Dulu itu ada micin. Micin itu ada yang mereknya moto. Iki ngono moto, karepe ngono micin lah. Jadi kan dibumbui dengan kata-kata yang istilahnya memperkuat diri atau mensugesti. Jadi lebih cenderung raja itu sebagai sugesti juga atau menyimpan sugesti. Contoh sampean lek pengen punya apa? Coba sampean tulis. Saya harus menabung 50.000 sehari. Sampean tulis di mana tempat yang sekiranya sampean sering gunakan, mungkin kaca, dompet, atau bahkan di apa itu, totok motor. Jadi pas waktu kita nanti luwe akar lah, terus lihat tulisan itu kita akan memiliki cegah untuk, saya lebih baik menyimpan. Oh gitu. Arep tuku rokok rodok larang, mending tak klumpune tak nyimpen sedina aku kudu nyelengi 50.000 untuk masa depan ini. Oke. Udah, dan ini yang terakhir Gus, apakah raja ini masih relevan bagi generasi muda saat ini? Kalau saya yakin masih relevan. Masih. Karena tamu-tamu itu juga banyak itu. Oh iya. Iya. Oke. Banyak juga tamu. Cuman kalau saya sekiranya raja itu sudah selesai, bukan disimpan, harus dilebur atau dibakar. Sekiranya sudah cukup, raja harus dibakar. Kenapa itu? Itu memang harus atau? Kalau saya mengharuskan karena
saya takut ini nanti apa dia apa istilahnya. Apa ada efek sampingnya atau gimana? Saya takut diberhalakan. Oh, oke. Lebih takut untuk diberhalakan. Jadi Jadi jangan sampai ini nanti diberhalakan. Makanya cenderung saya haruskan untuk dibakar. Dan itu memang saya mengharuskan seperti itu untuk dilebur, atau mungkin nanti ada raja itu yang harus ditanam gitu. Bahkan ada lagi raja itu yang harus ditulis di tanah, itu juga ada. Oke. Jadi ya masih relevan ya Gus ya? Iya, Untuk relevan. untuk anak-anak Dan muda. tentang raja itu saya pun pernah menemukan yang namanya raja itu juga ngeri sekali. Dan itu raja yang satunya itu saya yakin adalah penghancur. Dan yang kedua ini rajanya untuk pemisah. Itu ada 3 raja. Tapi yang satunya ini yang 2 ini saya yakin adalah penghancur, yang satunya adalah pemisah. Dan yang satunya lagi? Yang satunya juga penghancur juga. Karena begini Mas, ini kan podcast kita kan tentang jurnal horor kan cenderung cerita kan. Ini maka saya ceritakan ini. Cerita real, Gus. Real. Oke, Ini cerita oke. real. Tapi kalau gimana Mas? Kalau cerita real gini kita harus cerita ke istilahnya tokoh-tokohnya enggak usah kan ya? Nggak apa-apa, Nggak kalau perlu. memang sensitif nggak usah disebutin. Iya. Saya takut itu sensitif. Kejadiannya begini, suatu ketika di suatu wilayah Ponorogo juga. Kalau Ponorogonya di wilayah Tenggara. Ponorogo di wilayah Tenggara. Singkatnya cerita di situ kami itu main jaranan, Mas. Karena saya sendiri kan hobi jaranan gitu aja. Lah waktu itu seorang teman bernama Panji. Lah Mas Panji ini saya tugaskan, nanti kamu jogetkan topeng singo tapi kalau reoknya jenisnya reok bluro. Di sini saya perintahkan dia untuk tari kiprah. Karena kiprah kan tarinya ratu. Lah saat tari kiprah selesai, tugas dia kan atraksi. Masih dengan tari-tarian. Itu ternyata dia udah nggak sadar sampai masuk ke dalam selokan itu segini. Nyemplung ke selokan. Kok nyemplung iki piye aku. Akhirnya ternyata dia sudah tidak sadar. Jadi urung wayahe gambuan, urung wayahe kalapan, dia sudah kalap dulu. Kalau enaknya omong kalau jaran itu kesurupan lah. Akhirnya topengnya dilepas, dia naik pohon. Wah sulit itu disuruh turun sulit. Naik ke pohon itu. Bahkan sampai dititir pecut dengan ledakan-ledakan pecut itu tidak mau turun. Akhirnya entah gimana itu dia turun. Terus kemudian di sebelah selatan lokasi itu kan ada lahan. Yang dulunya lahan ini pernah ditemukan banyak benda-benda bom. Ada ditemukan bom, mungkin peralatan tentara pada masa itu. Karena disinyalir bahwa tempat itu adalah sebuah padepokan. Dan memang untuk ngecamp para tentara. Istilahnya pada waktu itu untuk menampung tentara pada waktu itu. Dan diyakini bahwa tempat itu juga wingit juga. Lah di sini dia itu terus dengan Mas, gaya berangkangnya itu. Dia lari, tapi bukan berdiri, tetap dengan apa istilahnya berangkang. Berangkangnya apa bahasa Indonesia? Ya, merangkak. Lah dia merangkak itu sampai akhirnya ke suatu tempat itu tangannya ini istilahnya takur-takur, duduk-duduk atau menggali tanah. Sekitar segini dalamnya, kurang lebih segini. Itu di 2 tempat. Yang satu itu yang pertama sih nggak aneh, maksud saya nggak aneh.
nggak aneh juga. Lah yang kedua ini agak aneh, karena dia sampai berengkalian, Mas. Batu bata, terus di situ ada bekas pohon gitu. Ini akar ini sampai dijabuti gini. Padahal itu keras itu, atos alat, dan betul-betul alat juga itu. Ini akhirnya terus dia digigit sama dia, terus dibawa keluar dari lokasi itu. Dia masih mau ke selatan lagi, akhirnya terpaksa kami seret. Wong ini posisi kita itu pentas, pertunjukan. Akhirnya kita seret, kita bawa ke lokasi lagi. Berontak dia. Terus dengan berbagai cara kita netralkan sampai dia betul-betul netral. Yang jelas dia hanya menyerahkan itu tadi. 3 buntalan ini. Lah anehnya, Mas, 3 buntalan ini kan terus kami kumpulkan dulu, terus ngurusin ini dinetralkan. Setelah dia netral, baru ini buntalan ini kita bongkar. Pentas tetap lanjut. Pentasnya lanjut nih. Setelah dilanjutkan, kami yang kepo itu ya ini ngurusi ini. Apa? Buntalan tadi? Buntelannya ini tadi. Nah, itu dibuntel pakai plastik hitam, kayak saya yakin kresek. Ini dibongkar, Mas. Di dalamnya itu ada gulungan, ada bekas foto, tapi sudah rusak. Bekas fotonya ini sudah rusak. Terus setelah itu ketemu sama titik terakhirnya. Ini ada solasi. Nah, di dalam solasi ini itu ada cuilan-cuilan atau rencekan-rencekan silat. Akhirnya ini dibongkar solasinya, ada silat, terus ada lagi benang. Benang ini terus melilit banyak sekali di sebuah kertas gitu. Ini dipotong nggak bisa, Mas. Potong pakai peso itu nggak bisa. Jadi sampai pinjam peso ke tempatnya yang punya hajat itu, dipotong ini nggak bisa. Akhirnya itu hanya mau dipotong itu pakai gunting. Lucu maksudnya, itu lucu juga. Pakai gunting itu terus putus, terus kita bongkar. Lah karena posisi masih agak basah, terus kita tunggu agak kering dulu. Setelah kering kita buka, Mas. Setelah dibuka, kita menemukan sebuah rajah ini dengan nama seseorang. Yang ini nama laki-laki, yang ini nama perempuan. Yang perempuan ini kayaknya Tionghoa, orang Tionghoa. Lah ini orang ini yang pertama kali kita temukan dalam pelacakan itu. Besoknya gitu. Iya, itu sempat dilacak karena alamatnya jelas. Di alamatnya itu jelas. Jadi kata Mas Raga kan nggak boleh nyebutin namanya, jangan. Nama kan nggak boleh kan. Tempatnya juga nggak boleh. Ya tetap di wilayah sebuah kecamatan di Ponorogo bagian tenggara. Lah itu akhirnya saya minta ke anak-anak setelah acara selesai, jale cah, sing kenal daerah iki sapa? Ada teman itu tempatnya di situ, di wilayah itu juga. Wah, aku nang kene karo wong ngekos, wong ngontrak, itu rada paham. Ya wis golekno info sik. Lah akhirnya ada teman lagi yang istilahnya dia baru lulus sekolah. Lah ini ternyata apa? Mbak ono saudarane koncone ngono. Nak dulure lah bahasane, sepupunya. Ternyata itu baru sekitar 1 minggu menikah selesai. Selesai artinya meninggal. Putus, Mas. Cerai. Terus lah yang unik ini yang satunya ini, Mas. Yang saya ceritakan waktu di Peges ini. Pakai Peges dipotong pakai peso itu, benangnya nggak bisa ini. Ini ditemukan orang dari wilayah Madiun Selatan.
ini perempuan, tapi kita nggak bisa ngelacak karena kita nggak punya channel di sana. Terus yang ngeri lagi ini, yang lebih ngeri dari Ponorogo Selatan. Di Ponorogo bagian selatan itu, akhirnya waktu itu ada seorang YouTuber. YouTuber ini tak tanya karena kenal, "Mbah, ngono. Piye Gus? Jajal iki, kowe kenal wong iki apa ndak?" Lek fotone kaya ngene. Lah, fotonya itu sudah hancur. Foto emang sudah hancur. Nah, di situ ada rajahnya juga, Mas. Lah, rajahnya ini nanti tak kirimkan ke ke Mas Doni. Lah, ini rajahnya ini kalau kita lihat tuh ya ngeri-ngeri merinding gitu juga. Warnanya, tulisannya kayaknya pakai pulpen biasa juga, cuman merah. Nah, di sini terselipkan yang namanya tadi ada rencekan silet tadi. Iya. Dan terus saya cuman nyimpan foto itu, cuman rajahnya itu. Terus saya cari jajal golekno wong iki mbah aku ngono. Teman saya tadi yang YouTuber itu. Oh, nggih, kula pados nih. Akhirnya besoknya saya telepon. Pripun Mbah Et ngono. Pun ketemu. Dereng niku kula tasik bingung sapa wong sing tak percaya iki wong daerah kene. Karena kebetulan tempat beliau itu dekat dengan wilayah itu. Akhirnya dia menemukan orang kepercayaan, terus tanya. Akhirnya ketemu. Terus beliau ngabari, "Gus, wis temu Gus." Kayak pripun ngono ki. Nggih. Dereng ngertos infone, sing jelas niki kula namung panggih didudoi bahwa ponakane namanya clue saja. Disamarkan. Iya. Pak Kadis. Oke. Namanya Pak Kadis. Akhirnya saya datang ke sana sama adik itu. Ayo Le, tak jak ngene Mbah Et. Akhirnya ketemu di tempatnya Mbah Et itu. Mbah Et telepon sama Pak Kadis. Niki badhe sowan mriko Pak Kadis. Wonten apa? Terus cerita bahwa menemukan hal seperti ini. Lek sekirane kena diurusi, ya diurusi ngono. Lah kula gini nama, "Beh kok ngawur aku arep ngurusi ki piye lho Mbah ngono ki." Wis ben amprih cethuke piye ngono. Wes nggih ngono. Kula iki penasaran dengan yang ditemukan ini. Karena bagi saya unik. Ya itu. Lah bareng toh ketemu. Niku ketemu iku mereka ngomong sing sinten niku keluargane Pak Kadis ini ngomong, "Lek ketemu ampun tenggen kula tak mriko mawon. Saya tak ke sana saja. Jangan ke sini, nanti keluarganya ini repot nanti saya." Ngono. Oh, ya. Akhirnya ketemu, ternyata ketemu sama Pak Kadis. Pak Kadis cerita. Beliau baru meninggal, nama yang tertulis di sini ini baru meninggal. Dan 100 harinya kira-kira baru 2 minggu yang lalu. Baru 100 harinya, Mas. Terus ini meninggalnya gimana? Insidennya adalah sebuah bentuk kecelakaan. Padahal di sekitar hari Jumat dia mau mempertemukan kekasihnya sama ibunya, tapi kalau nggak salah Selasa atau Rabunya itu beliau meninggal. Oke. Dalam kecelakaan Yang di Raja tadi ya? Iya. Oke. Dan itu menabrak, kecelakaannya ya tunggal, dia tiba tanpa tatu. Tapi meninggal. Terus kekasihnya itu dikabari datang itu kok kekasihnya ini dilah ke sana ngalah itu kok dari wilayah Madiun Selatan. Apakah nama yang tertulis satunya ini tuh kekasihnya? Itu jadi yang masih jadi pertanyaan. Ya. Oke. Dan bisa diambil kesimpulan ya, itu tadi berarti ketiga raja yang ditemukan adalah raja penghancur kalau saya amati. Iya, sama-sama itu penghancur. Yang satu itu memisahkan fungsinya, kayaknya yang satunya ini membunuh. Ya. Ngeri juga ngeri ini. Banget ya. Oke Gus, dan ternyata cukup sampai di sini dulu untuk ceritanya bareng Gus Mudrik ya. Dan semoga sih untuk pengalaman atau ceritanya tentang raja bisa sebagai pembelajaran mungkin buat teman-teman yang nonton masih generasi muda. Mungkin kesimpulan terakhir Gus? Ya,
kalau menurut saya Rajah di era ini tetap harus kita budayakan. Oke. Karena itu ya budaya ya, itu ciri khas kita. Kalau mau belajar langsung ke Gus boleh ya? Monggo yang sekiranya boleh diajarkan saya ajarkan. Oke. Bahkan oke lah, mungkin ada lagi tuh orang minta Rajah itu Rajah mancing ya. Itu yang banyak itu. Raja mancing. Oh, Rajah ada. mancing. Tadi itu Mas Doni cobi Apa? mungkin Rajah Minta raja mancing. apa? Raja mancing. Oh, oke. Oke, Gus, terima kasih kalau gitu untuk hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton channel Jurnal Horor. Jangan lupa di like dan juga komen, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jurnal Horor.